politisasi nama Yohanes yang diberikan pada Anies Baswedan. Sosok Yohanes sangat penting dalam kekristenan. Pertama, nama Yohanes merujuk kepada Yohanes Sang Pembaptis. Kedua, Yohanes adalah salah seorang Rasul Yesus Kristus dari 12 murid-muridnya. Dalam tradisi Katolik, nama Yohanes juga dipakai sebagai nama baptis. Atau lebih tepat memberikan nama Yudas untuk Anies. Yudas Anies yang memberikan nama yang lebih tahu. Anies dianggap takut mengucapkan selamat Natal. Padahal dia sudah diberi nama Yohanes. Ini kok Yohanes Anies takut mengucapkan selamat Natal ya? Saya duga karena Anies takut pada pendukung-pendukungnya yang dari kelompok-kelompok fanatik dan garis keras yang tak hanya mengharamkan ucapan selamat Natal, mengkafirkan, dan memurtadkan orang yang mengucapkan selamat Natal. Jangan pernah berpikir mau jadi pejabat publik, apalagi bermimpi jadi presiden, kalau takut mengucapkan selamat Natal hanya karena tekanan kelompok-kelompok radikal seperti Anies. Anak kami, Anies, datang di rumah Tuhan. Dijelaskan dengan nama Yohanes. Amin. Apakah kita akan diresapel dan sebagainya, yaitu kembalilah kepada kebutuhan Pak Presiden. Saya kira evaluasi menteri itu bukan kerjaan PDIP ya, tetapi itu kerjaannya Pak Presiden. Bukan karena kita mendukung Pak Anies. Kita akan mendukung Pak Anies itu kan bukan pada esok hari, tapi lebih pada nanti setelah selesai masa jabatan Pak Presiden, membawa perubahan sebagaimana tagline-nya, ya kita masih bersama dengan koalisi untuk sampai kepada akhir masa jabatan Pak Jokowi. Bagaimana komitmen para menteri yang menjadi evaluasi Bapak Presiden. Tentu Bapak Presiden yang punya kewenangan ya, bahwa kapan, kemudian siapa, itu yang sampai sekarang kami belum mendapatkan kabar itu. Apakah memungkinkan ada lagi reshuffle Pak di Mungkin. Kapan Pak? Kapan Pak waktunya? Awal tahun? Ya nanti. Kalau negeri ini dipegang oleh Anies akan hancur. Akan cuma Pak, sibuk dengan berkata-kata, kok terus yang digugat batik. Hanya dia permasalahkan batik itu dipakai di bawah, bukan di atas. Besok nggak ada permasalahan tuh. Orang pakai baju koko buat ibadah. Kok baju koko, bajunya Cina, kok diagamakan Islam? Menjadi baju agama. Kalau saya bilang, lebih bagus Anda itu berbicara, yang saya nggak pernah dengar dari Anda itu, berbicara tentang melawan radikalisme. Melarang gerakan sempalan yang ingin merubah ideologi. Ya lawan dulu yang begini nih. Hilafah ini. Saya tahu tuh mereka yang teriak-teriak hilafah itu. Hanya untuk cari kekuasaan. Saya kucing nggak ada. Mereka tuh sok bela Islam. Nggak, saya belum ketemu orang bela Islam. Semua mau cari kepentingan. Memanfaatkan agama. Ingin merubah ideologi negeri ini. Ingin mengusung agama. Agama menurut dia. Agama sesat tuh yang mengusung hilafah itu. Emang dia nabi apa? Kok keluar-keluar atas nama Tuhan. Sok akrab sama Tuhan. Sok akrab sama Islam. Islam aja serampangan. Mau bicara khilafah negara Islam. Islam dajjal itu yang dibawa. Buat masyarakat Indonesia, buat kepada orang yang mendukung Anies, waspadalah. Janganlah Anda membiarkan orang-orang sejenis Anies ini memegang negeri ini. Yang ada apa? Kehancuran dan kemunduran. Anaknya punya rekam jejak itu begitu Pak. Bapak Ibu tuh bisa prinsip Bapak Ibu. Kemarin gimana? Besok juga kita kan begitu. Nah, kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok menepati janji. Iya Pak. Sudah ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok nggak selesai tugas Pak. Serentak, majulah, menang. Batik itu dipakainya untuk sarung. Tidak ada orang pakai batik buat baju. Coba ingat sih, tidak ada. Batik itu dipakainya untuk kain. Lalu apa sih kebaya? Kemudian terjadilah pelanggaran, diikuti banyak orang.
sekarang menjadi baju batik identitas Indonesia. Pelanggaran itu sekarang menjadi kebiasaan baru. Dari sini semakin terkonfirmasi bahwa ternyata kelompok 212 ini memang didanai sama keluarganya Soeharto ternyata. Semua orang udah tahu tapi nggak boleh diumumkan gitu ya. Mereka mengadakan aksi 212 itu ya aksi politik gitu. Dalam rangka untuk memenjarakan Ahok sebagai lawan politiknya Anies, dalam rangka untuk memenangkan Anies sebagai gubernur Jakarta. Itu gerakan politik. Saya mau tanya, waktu 212 2016 hari itu banyak nikmat atau tidak? Nikmatnya banyak atau tidak? Nikmatnya banyak atau tidak? Berarti kalau kita datang reuni sama saja kita menjalankan perintah Allah, betul? Hari ini kita ingat-ingat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang Allah turunkan berkat tahun 2016 akan Allah turunkan kembali pada hari ini. Takbir. Takbir. Jujur aja saya mau tanya, apa Anda ridho kalau PB saya dibatalkan? Anda ridho kalau besok saya dijemput untuk dipenjara lagi? Jujur saya tanya, ridho tidak? Mau tidak? Karena itu saya mau tanya, siap bantu saya? Betul? Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Kalau saya sebut revolusi, jawab akhlak. Semuanya revolusi. 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 Ayo revolusi. Takbir. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember. Apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele itu gimana ceritanya? Ya 5 tahun mengobok-obok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Di 2024, pilih pemimpin yang ngerti tentang apa yang dirasakan oleh rakyat, setuju? Pemimpin yang mikirin rakyat, itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Oke teman-teman sekalian, jadi luar biasa sekali apa yang disampaikan dalam cuplikan video ini. Itu adalah suatu harapan kita bahwa Indonesia ini akan dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab ya. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah benar Ahok resmi dilantik Jokowi jadi Mendak gantikan Muhammad Lutfi? Nah ini berita lama ini teman-teman ya. Ada banyak sekali berita yang menginginkan atau suatu harapan dari banyak orang supaya Ahok ini bisa menjadi menteri. Tetapi rupanya berdasarkan penjelasan sangat tidak memungkinkan Ahok karena cacat hukum ya. Kita mulai dari sini, ada berita dari Kominfo juga bahwa Ahok jadi menteri BUMN ini pada tahun berapa, 2021 kalau nggak salah ya. Di sini juga ada berita dari CNBC Indonesia, Ahok jadi menteri investasi. Lalu berita dan informasi Ahok jadi menteri terkini. Jadi banyak sekali harapan-harapan masyarakat supaya Ahok itu kembali memimpin. Saya tidak tahu bagaimana caranya, apakah undang-undang itu bisa diubah dengan peraturan presiden atau seperti apa. Baru nanti Ahok itu bisa berkemungkinan menjadi seorang kepala daerah atau kepala negara. Tidak benar Jokowi tunjuk Ahok jadi menteri perdagangan. Ya, jadi ini juga berita yang memberitakan ini 2022 ya. Ini.
Lalu hoax, Jokowi telah melantik Ahok sebagai Menpa RB. Lalu ada lagi Ahok resmi dilantik Jokowi jadi Mendak gantikan. Nah, selanjutnya, pengamat sebut Ahok tidak bisa jadi menteri. Nah, ini penyebab. Coba kita lihat ini, menarik ini ya teman-teman ya. Dari gatra.com. Ya. Berdasarkan tulisan ini, wacana reshuffle atau perombakan kabinet makin menguat usai DPR menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta penggabungan Kemenristek dengan Kemdikbud. Beberapa nama muncul dan meramaikan spekulasi sosok menteri yang akan masuk ke pemerintahan Jokowi antara lain Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Yusril Ishar Mahendra, dan Zimli Asyiddin. Menanggapi hal tersebut, ahli hukum tata negara Refli Harun menilai Ahok tidak bisa menjadi menteri selama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak diubah. Menurutnya, sehingga spekulasi tentang Ahok tidak perlu disebut terus-menerus. Dalam pasal 22 ayat 2, poin F Undang-Undang Kementerian Negara disebutkan, untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi sahabat RH sekalian, walaupun Ahok cuma dipenjara 2 tahun, tapi ancaman hukumannya 5 tahun. Sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kementerian Negara, pasal 22 ayat 2 huruf F, maka sampai kapanpun Ahok tidak bisa menjadi menteri, terangnya seperti dikutip dari YouTube Refli Harun. Adapun Profesor Zimli, menurut Refli Harun, persoalan terbesarnya ialah terlalu pandai, jadi bergantung kemauan presiden apakah mau merekrut orang pandai yang barangkali kritis dan tidak loyal 100% kepada presiden, dalam pengertian bahwa mereka tetap menjalankan nilai-nilai profesionalisme sebagaimana halnya Rizal Ramli. Ingat, Rizal Ramli pernah direkrut tapi dia bukan orang yang mudah ditentukan. Oleh karena itu dia mendapat dream team sulit dibuat dalam kabinet maupun sebab presiden selalu lebih memilih orang-orang yang loyal kepadanya daripada orang-orang yang profesional tapi barangkali sulit diatur karena terlalu pandai dan independen. Oke, jadi itu alasannya ya kenapa Ahok tidak memungkinkan bisa menjadi menteri, bahkan mungkin juga tidak memungkinkan menjadi kepala negara ya. Sangat disayangkan kalau Ahok tidak memungkinkan menjadi kepala daerah ataupun juga menteri maupun juga kepala negara. Kalau undang-undang itu dihapus atau mungkin diubah, itu yang memungkinkan Ahok bisa menjadi kepala negara ya. Kalau undang-undangnya dihapus, tapi kalau tidak ya sampai kapanpun tidak akan pernah bisa terwujudkan ya. Wacana Ahok menjadi menteri yang sulit terwujud. Itu dia, sangat sulit. Banyak para ahli yang telah memberikan pendapat tentang hal ini. Oleh Ricky Surya Rindika menyampaikan wacana perombakan kabinet Presiden Joko Widodo membuat sejumlah nama mengemuka sebagai calon menteri. Salah satu namanya mencuat nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan itu sudah disampaikan bahwa tidak memungkinkan ya seorang Ahok menteri. Ya, tidak memungkinkan, teman-teman, sangat disayangkan sekali. Apa ini? Coba kita lihat apa berita ini. Kita buka terlebih dulu supaya kita bisa mendapatkan informasi di sini. Ya, oke. Republika TV ya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun M. Soleh menjelaskan bahwa penetapan sertifikasi halal pada suatu produk bukan hanya dari komposisi, akan tetapi menurutnya juga dilihat dari beberapa aspek lainnya. Ia mengatakan produk halal yang bisa disidangkan tak semata dari komposisinya. Sisi produksi menurutnya juga menjadi hal yang dipertimbangkan saat menetapkan sertifikasi halal. Sebagai informasi kepada masyarakat, kepada publik juga,
mekanisme. Oke, itu mengenai sertifikasi halal ya. Baik, teman-teman, terima kasih ya sudah nonton cuplikan video ini dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.